Sebelumnya Cipung gak bisa diajak hidup susah. Lain halnya dengan Sarena Zenata Denali Baharudin alias Sarendul. Ya, putri semata wayang yang selama ini diidam-idamkan oleh Christiana dan Siti Badriah itu ternyata paling syebol banget kalau dimiripin sama papanya. Bahkan Sarena sampai nangis kejer loh, saking gak mau dimiripin sama Christiana. Tapi maunya dimiripin sama Mami Sibat. Sarena mirip Mami ya? Mirip Mami. Mirip Mami, yaudah mirip Mami. Tapi rambutnya keriting kayak Dedi. Mirip siapa? Hits, tau gak sih? Meskipun Sarena gedek banget kalau dimiripin sama papanya, tapi kalau disogok pakai permen, auto mau lo dimiripin. Gak percaya? Nih, lihat deh. Cantik banget sih. Sarena, Dedi mau nanya dong. Sarena mirip Mami apa Dedi? Dedi. Oh, mirip Dedi sekarang. Oh. Harus gua sogok permen dulu baru mirip Dedi mau. Tapi, wajar sih kalau Sarena lebih pro dimiripin sama Mami Sibat dibanding sama Papi Christiana. Wong Sarena adalah anak yang selama ini diidam-idamkan Sibat. Setelah melewati masa sulit menanti kehamilannya, Sibat bahkan sempat dituding mandul hingga depresi gegara tak kunjung memiliki keturunan. Tapi yang namanya kekuatan doa, nggak ada yang bisa ngalahin Yang Maha Kuasa mengabulkan doa Siti Badriah, yang akhirnya mengandung Sarena hingga tumbuh jadi bocil cantik gemar sekali berdandan sama persis seperti dirinya. Aduh cantiknya. Aduh cengkirnya. Aduh. Cantik banget sih. Sarena cantik banget sih. Hah? Ini mah anak Mami, kayaknya ini mirip Mami nih. Nah, udah gak mirip Dedi, rambutnya lurus nih. Kalau ngomongin ponakan online, kesayangan netizen udah pasti nggak jauh-jauh kan dari Rayansa Malik Ahmad alias Cipung dan Sarena Zenata Denali Baharudin alias Sarendul. Ya, sama-sama jadi bocil idola warganet. Putra bungsu pasangan selebriti Raffi Ahmad Nagita Slavina dan pasangan selebriti Christiana Baharudin Siti Badriah itu memang benar-benar sukses bikin netizen gumus sama tingkah random mereka yang tiap hari ada aja gebrakannya. Eits, meskipun sama-sama bikin gumus, antara Cipung dan Sarena punya kerendeman yang berbeda loh. Cipung yang udah jadi sultan sejak lahir, auto nangis bombay pas disuruh jadi petani dan pengembala kerbau. Bisa, ini kamu turun ke sawah, mau tanam padi, mandi untuk kerbau. Kayaknya sih nggak yakin nih Cipung bisa jadi petani, apalagi jadi pengembala sapi. Apa kata dunia? Secara dari lahir aja Cipung udah tajir melintir loh. Yang pastinya hidup nggak serba kekurangan alias bergelimang harta. Apa iya tuh mau nanam padi dan mandiin kerbau? Coba aja nanam padi dulu deh. Sebelum mandiin kerbau, pengen lihat deh sepro apa sih. Enak ini kayak yang si raksasa itu. Dia Michan turun tuh. Iya, yang raksasa itu kita nggak tenggelam tuh. Dia Michan turun tuh. Apa? Gak apa-apa ini nih namanya. Enggak, denger. Kita jadi raksasa gini. Iya. Maunya jadi lu. Gak apa-apa ini. Nih tanam gini, cara nanamnya gini. Aja maunya di Nah, kan? Sekarang nyesel kan? Kesel kan? Sebel kan? Dan melihat tertekan dan menderitanya wajah Cipung yang dipaksa Sustrini buat nanam padi, ternyata bikin para barisan netizen sejagat maya auto ngakak berjamaah sampai bikin parodi POV ketika Cipung gak bisa hidup susah. Aja menolak belusukan. Yang berani bawa anak sultan ke sawah hanya Sustrini. Sus, kulit orang kaya gak bisa diginiin. Wajar sih Cipung merasa tertekan pas disuruh Sustrini buat nanam padi.
Wohong Cipung yang baru berusia 2 tahun sudah diajak liburan ke luar negeri sama Mama Gigi dan Papa Raffi. Bahkan gak cuma itu, Cipung juga sudah umroh di usia dini. Dan on the way jadi artis seperti Papa Raffi karena udah pro banget lenggak-lenggok bak model cilik di atas panggung. Eits, tapi walaupun Cipung takut nanam padi, tapi kalau soal metik buah, mandiin kerbau, hingga menumbuk padi, Cipung juaranya loh. Top Marco top deh. Gak percaya? Nih, lihat aja. Iya. Dapat. Marsyanda alias Caca akhir-akhir ini berhasil bikin netizen syik-syak shock. Gimana nggak shock coba? Caca sukses menurunkan berat badannya hingga 21 kg. Penampilan Caca yang dulunya berisi pun mendadak berubah total jadi lebih langsing dan seger lagi bak anak ABG. Nggak sampai di situ saja. Gara makin shining, shimmering, splendid, Caca pun selalu banjir pujian dari netizen. Cantik banget Caca setelah kurus. Kadang gendut, kadang langsing, tapi lebih cantik seperti ini. Cantiknya murni. Kok bisa dia tambah berumur malah tambah cantik? Perjalanan diet Caca pastinya bukan sesuatu yang instan. Yap, mantan istri Ben Kasyafani itu harus berjuang keras selama setahun untuk menjalankan program intermittent fasting alias puasa selama 20 jam dan hanya boleh makan 4 jam. Caca bahkan gak pernah absen buat olahraga. Entah itu badminton, berenang, yoga, dan juga nge-gym. Halo, hari ini aku lagi mau nge-gym, maintain kesehatan, dan pokoknya aktivitas aku yang aku biasa lakukan. Let's start. Lagi, satu delapan, turun ke orang naik turun. 9, ya bagus lagi. 3, ya bagus lagi. 4, agak ke bawah sedikit. Oke, 5, tutup sedikit. Jadi aku sih tetap pakai cara yang sehat. Aku juga nggak minum semacam obat penahan nafsu makan, obat untuk pencahar, yang gitu-gitu aku nggak minum gitu. Jadi karena apa tujuanku pengen punya lifestyle gaya hidup yang konsisten seperti ini terus. Aku sih pemandunya sederhana aja. Aku ada adikku, karena dia kan semacam health enthusiast gitu lah ya. Jadi dia ngerti nutrisi, ngerti puasa intermittent, terus gitu dia ngerti olahraga. Aku juga ada PT juga. Jadi dibantu sama mereka aja. Wajar bila Caca begitu keras menurunkan berat badannya. Karena sebelum dipuja-puji netizen, Caca juga langganan dinyinyiri dan di body shaming. Pokoknya apapun yang dilakukan Caca, selalu salah di mata yang punya jempol di media sosial. Bahkan tahun 2014 silam, ketika Caca memutuskan melepas hijabnya, ibu satu orang anak ini juga habis-habisan dihujat. Jika ditelisik ke belakang, Caca memang seleb yang gak pernah gak dihujat ya. Bayangin aja, di tahun 2009 silam, Caca disangka sakit jiwa hanya karena nyanyi sambil joget-joget di depan kamera. Padahal zaman sekarang, nyanyi sambil joget adalah hal yang normal dan malah jadi tren di kalangan Gen Z. Itu beneran emang gue pengen joget. Terus gue nggak nyangka itu bakal jadi sesuatu yang gimana gitu buat orang. Jadi pas gue kayak bikin itu di YouTube kan, kayak orang belum tahu deh kita tuh bisa bikin account di YouTube. Bener. Nah, gue bikin. Itu tahun berapa sih? 2009. Dan gue kayak menemukan itu kan, gue anaknya suka agak geek dengan teknologi. Wah, bisa bikin account nih, udah gue upload deh gitu kan. Karena lagunya judulnya Who Do You Think You Are. Buat teman-teman gua yang semua Ngebully gue gitu-gitu. Jadi gue biasa tuh, menurutku tuh biasa tau. makanya langsung kayak muncul Marsyanda gila. Nah, Apa itu. kalau Google Marsyanda kok Marsyanda kenapa Marsyanda stres gitu.
Terlepas dari hal itu, Caca sendiri memang divonis menderita gangguan mental alias bipolar sejak tahun 2009. Namun, Caca sudah bisa menerima semua kenyataan itu dan rajin kontrol ke psikiater, sehingga gangguan bipolar yang dialami bisa berangsur stabil. Bahkan Caca juga pernah didiagnosis menderita penyakit tumor payudara pada tahun 2023. Tak hanya itu, Caca juga harus terus berjuang untuk terus mengatur emosinya demi sang anak yang makin hari makin dewasa. Oke, kesehatan mental gue adalah tanggung jawab gue. Aku harus bisa stabil untuk anakku. Itulah yang aku jalankan selama ini. Jangan sampai aku udah punya anak terus aku mengeluarkan gejala-gejala seperti yang orang-orang bipolar yang tidak berdaya itu loh. Gak boleh itu, karena aku udah bertanggung jawab sebagai seorang ibu. Itu yang harus gimana aku menjalankannya dengan baik dan benar. Terus harapan ke depannya supaya bisa terus menginspirasi banyak orang dengan karya-karyaku. Terus juga untuk Sienna supaya aku Ben dan Ines tetap dekat sama Sienna seperti sahabatnya, dan supaya kita bisa tetap menjadi role model utama buat Sienna. Dari pihak keluarga Nisa sendiri membantah ya Pak adanya hubungan meskipun Ayusnya mengakui gitu. Iya, membantah. Ya sebab kalau gelagat seperti itu kan orang tua tahu. Nah, perubahannya beda lah kalau misalnya anak ini lagi sedang seperti ini kan seperti itu. Ya kalau harus saya taruh di Al-Quran kan nggak enak rasanya. Ya. Kalau bohong, Allah Maha Ta'ala. Itulah bantahan bapaknya Nisa Sabian, Haji Komar, yang dilontarkan 3 tahun lalu. Saat isu Nisa Sabian jadi pelakor di rumah tangga Ayus Sabian dan Riri Virus lagi kenceng-kencengnya. Tapi sekarang bapaknya Nisa kira-kira masih berani membantah lagi nggak ya? Secara faktanya, Nisa dan Ayus sudah resmi menikah secara agama dan negara pada 4 Juli 2024. Pernikahannya itu terjadi tanggal 4 Juli. 4 Juli tahun 2024. Di tempat kediaman mempelai wanita. Kalau walinya itu ayahnya Sobian, Khairunisa. Ayahnya langsung. Kegiatan pernikahannya tuh nggak tahu ya, nggak diinformasikan juga, nggak diundang juga. Emang bener ya, kalau gosip itu fakta yang tertunda dan butuh 4 tahun gosip itu menjadi nyata. Kira-kira gimana ya perasaan Riri Virus pas tahu mantan suaminya Ayus akhirnya resmi menikah sama Nisa, mantan teman dekatnya sendiri yang tega-tega menelikung ayah dari anak-anaknya. Kan kabar bahagia ya, jadi ya ikutan senang lah. Kan itu ibadah, terus kabar bahagia ya nggak gimana-mana, senang aja happy. Lagi pula aku udah tahu sebelumnya, jadi ya udah Katanya Juli nih pernikahannya sendiri, kakak sendiri ngetahuinya sejak kapan nih? Juli. Kebayang sih, kayak apa macetnya, sakit hati dan kecewanya Riri. Bahkan saking nyeseknya, Riri sampai curhat dan minta saran dari Ustadz gimana cara menata hati usai disakiti. Gimana cara untuk benar-benar bisa memaafkan orang yang sudah pernah menyakiti kita. Kadang hati sama ucapan itu beda ya Pak Ustadz. Kan hidup kan banyak ya, bukan dengan peristiwa yang lalu aja, di hari-hari sebelumnya juga. Maksudnya sekarang-sekarang ini rasa sakit hati ada, itu bukan fokus ke dia aja kok. Sakit hati? Iya. Biasa aja sih, karena kita udah resmi berpisah, udah lama, dan kita udah fokus buat nggak mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi urusan dia menikah dengan si itu, ya udah. Cewek emang tuh paling pinter ya menyembunyikan perasaannya.
Kalau emang nggak ada rasa kecewa dan sakit hati, kenapa juga Riri Virus nggak pernah mau nyebut nama Nisa? Jangan-jangan Riri mulai tersaingi nih. Anak-anaknya punya ibu sambung yang wajah dan penampilannya mirip sang ibu kandung. Hehehe. Memang sudah tidak ada sakit hati, kenapa sih dari tadi enggan untuk menyebut nama Nisa? Bisa tuh saya sebut. Aku tetap yakin sih, maksudnya anak-anak tetap tahu ya aku ibunya. Rasa kecewa dan sakit hati Riri Virus melihat mantan suaminya Ayu Sabian resmi menikahi Nisa ternyata menular ke netizen di dunia maya. Buktinya nih, seolah mewakili rasa kecewa dan sakit hati Riri, barisan netizen menyerukan boykot kepada Ayus dan Nisa Sabian. Tapi, meski seruan boykot menggema, si Umi alias Nisa Sabian tetap aja tuh manggung di acara Istighosa di Cianjur, Jawa Barat. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong kafilah terus berlalu. Meski dihujat sana-sini sampai berujung boykot, si Umi Nisa cuek bebek tuh. Sampai sekarang Nisa dan Ayu Sabian ataupun keluarganya masih bungkam soal pernikahan Nisa Ayus. Rumah keluarga Nisa juga sepi kayak rumah kosong tak berpenghuni. Mereka udah menikah, semoga sakinah mawaddah warahmah, semoga menjadi pasangan dunia akhirat dan semoga ya setia lah.